Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Hari ini baik-baik saja sih. Cuma sepertinya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Ya, mohon bantuannya lah. Iya, saya mengerti memang belakangan di dunia pendidikan sedang banyak kegiatan yang padat, kemudian juga pembelajaran di sekolah kita. Sepertinya saya lihat terjadi beberapa kendala ya. Saya dengar dari rekan-rekan guru tadi, Pak. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kegiatan hari ini, Pak? Ya, gini Bu. Saya itu kan sering mendengarkan teman-teman berkeluh kesah terhadap Iya, masalahnya. iya. Namun, sampai detik ini kok sepertinya apa yang saya dengarkan itu hanya saya dengarkan aja, ternyata tidak sampai bisa membantu permasalahan teman-teman. Apa Bapak selama ini sudah pernah menerapkan teknik coaching? Nah, sepertinya coaching pun saya baru dengar hari ini, Bu. Nah, oleh karena itu, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang dimaksud dengan coaching ya. Coaching itu sebuah pendekatan kita dalam membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam pendekatan ini, Bapak sebaiknya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach atau bisa kita sebut sebagai orang yang perlu bantuan. Setelah itu, Bapak berusaha untuk mengarahkan coach agar menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Kompetensi-kompetensi yang perlu Bapak miliki antara lain menggunakan pertanyaan yang baik, menggunakan ekspresi yang tepat, kemudian Bapak juga menggiring kepada coach agar dia mampu menemukan solusi permasalahannya. Oke, sayangnya hal ini terkadang kurang mampu dipahami oleh seorang coach. Nah, Jadi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? baik Ibu, sepertinya saya memang harus belajar untuk coaching, terutama di bagian presence, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ya, karena saya seringnya kurang mendengarkan atau bahkan mungkin sedikit banyak memaksakan pendapat saya terhadap teman yang mempunyai permasalahan, sehingga masalah mereka pun hingga sekarang masih berlarut-larut. nah itu juga memang sejauh ini menjadi kendala, Pak. Kita terkadang tidak memiliki kompetensi untuk mendengar, bukan karena telinga kita yang tidak baik ya Pak, tapi karena kita kurang memiliki yang namanya kesadaran diri. Kita sadar bahwa orang lain memerlukan bantuan kita. Terkadang bantuan itu bukan sesuatu yang kita berikan, namun mereka perlu dibantu untuk membukakan jalan pikirannya agar menemukan solusi yang terbaik. Oleh karena itu, kompetensi mendengar sangat dipentingkan bagi seorang coach. Baik Ibu, jadi sepertinya saya butuh bantuan Ibu juga untuk mengamati saya. Boleh nggak ketika ada teman yang menyampaikan permasalahannya, kemudian Ibu mengamati apakah saya sudah bisa menjadi eh, pendengar yang baik atau apakah saya sudah bisa mengajak teman tersebut untuk mencari solusinya sendiri atau bahkan mungkin sebaliknya Bu. Jadi itu sih yang ingin saya pelajari di waktu berikutnya. Baik Pak, tentu siap. Sekarang Bapak bisa mengundang rekan Bapak yang sekiranya sedang ada masalah yang perlu dicarikan solusi. Setelah itu, saya akan mengikuti kegiatan coaching yang dilakukan Bapak bersama rekan Bapak. Saya akan mengamati, mungkin kiranya ada yang perlu kita perbaiki ke depan, maka saya akan berikan masukan setelahnya. Oke Pak, sudah bisa dipahami ya tentang kegiatan kita hari ini. Saya berharap setelah kegiatan coaching hari ini kita bisa saling berbagi bagaimana dengan mempraktikkan coaching yang tepat. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Oke Pak, selamat mencoba.
Selamat pagi Bu Yulita, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah kabar saya pagi ini sangat baik. Baik, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan coaching kita hari ini Bu. Ya, Apa yang ingin Ibu capai dalam sesi ini? saya ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinan saya dalam mengelola tim Pak. Terutama saya itu merasa kesulitan dalam memberikan umpan balik yang efektif. Bagus Bu, itu akan menjadi fokus kita hari ini. Sekarang mari kita pindah ke langkah selanjutnya, yakni intervensi. Apa yang sudah Ibu coba sejauh ini dalam memberikan umpan balik? Selama ini saya sudah memberikan umpan balik langsung ya Pak. Tapi kadang reaksi dari tim itu tidak seperti yang saya harapkan. Ya. Mari kita coba pendekatan yang berbeda. Bagaimana jika kita mulai dengan mendengarkan lebih banyak? Pertama, identifikasi prestasi atau kontribusi positif dari anggota tim, kemudian fokus pada area pengembangan dengan bertanya lebih banyak. Ibu seharusnya mencoba lebih banyak hal daripada berdiam diri saja. Sebenarnya saya itu juga ingin melakukan banyak hal, Pak. Tapi ya itulah biasanya saya itu grogi duluan. Nah, kalau begitu, mungkin sekarang kita harus melakukan refleksi, Bu. Bagaimana perasaan Ibu tentang pendekatan ini? Lalu, apakah Ibu melihat potensi perubahan positif? Saya merasa ini bisa menjadi cara yang lebih positif untuk memberikan umpan balik. Mungkin ini akan membantu anggota tim lebih merasa dihargai, Pak. Ya, Bu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Mari kita buat rencana tindakan. Sebaiknya Ibu melakukan penanganan yang lebih disiplin lagi. Iya. Saya pikir saya akan mencoba dalam pertemuan tim minggu depan, Pak. Saya akan membuat daftar prestasi anggota tim dan mencari cara untuk memberikan umpan balik yang lebih konstruktif. Bagus itu. Terdengar seperti rencana yang baik. Kita bisa menjadwalkan sesi follow up untuk mengevaluasi bagaimana pendekatan ini berjalan dan apakah ada perubahan yang perlu dilakukan. Sesi follow up tersebut akan bagus, Pak. Saya pikir itu dapat membantu saya melacak kemampuan saya. Selamat ya Pak telah melaksanakan coaching hari ini. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Baik Bu, ternyata saya bisa merasakan senang hari ini setelah membantu Bu Yulita dalam mendengarkan berbagai macam permasalahannya. Terlebih ternyata saya juga baru sadar bahwa teman kita itu sebetulnya sudah mempunyai solusi atas permasalahannya. Hanya yang kurang adalah memunculkannya atau mengajak mereka untuk sebetulnya bagaimana sih caranya menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, Bapak sudah melaksanakan tadi dan Bapak merasa senang dengan kegiatan coaching. Berikutnya dari 1 sampai 10, kira-kira berapa Bapak menilai kompetensi Bapak sendiri? Kalau nilai saya sih boleh ya, kalau cukup bagus itu boleh lah Bu ya. Mungkin ada di angka 8 lah. Mengingat tadi Bu Yulita kok sepertinya setelah bertemu dan atau kita praktek coaching tadi, sepertinya Bu Yulita menemukan solusi masalahnya, kemudian dia juga bersenang lah dari ekspresinya. Oke, tentu boleh Bapak menilai begitu. Kita memang sebaiknya menilai diri kita sendiri ya Pak ya. Bapak juga menyampaikan alasan mengapa menilai demikian tadi, karena hasil dari coaching hari ini, Bu Yulita berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, setelah itu, boleh ya Pak, saya menyampaikan penilaian saya terhadap apa yang saya amati tadi selama kita mengikuti coaching. Silakan Ibu. Baik, dari pengamatan saya tadi, saya menemukan bahwa Bapak sudah menggiring coaching untuk menemukan solusi permasalahannya.
Bapak sudah menyampaikan pertanyaan, kemudian memberikan apresiasi juga terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Yulita. Sehingga akhirnya Bu Yulita sendiri yang berhasil menemukan solusi dari masalahnya tadi, yakni terkait dengan kerjasama timnya ya, kerjasama tim yang masih dirasa masih kurang oleh Bu Yulita. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan sedikit ya Pak ya, ini sedikit yang perlu kita perbaiki ke depan. Tadi saya menemukan Bapak menggunakan kalimat-kalimat yang itu seperti memaksakan Bu Yulita, ini loh solusi yang saya beri. Nah, misalkan seperti tadi mengatakan, sebaiknya Anda mengajak tim Anda untuk seperti itu ya, atau sebaiknya Bu Yulita melakukan ini. Hal itu sebenarnya tidak disarankan sebagai coach, Pak. Itu gimana ya? Terkadang terkesan, oh saya sudah diberi solusi. Nanti kalau saya menyampaikan solusi saya, apa benar yang saya sampaikan nanti? Takutnya disalahkan oleh coach saya seperti itu. Jadi sebaiknya ke depan Bapak menghindari untuk memberikan solusi terlebih dahulu. Kamu sebaiknya itu dihindari dulu ya Pak ya. Saya rasa itu. Kemudian apa lagi ya tadi yang saya catat ya. Intonasi Bu ya. Oke, sebentar. Oh iya, tadi saya catat terkait dengan ada beberapa bagian di mana intonasi Bapak sedikit naik, terutama mungkin karena Bapak merasa sudah lelah mendengarkan, karena Bu Yulita curhatnya kemana-mana, sehingga Pak Niko mungkin menggunakan intonasi yang agak naik. Apa benar demikian Pak tadi? Baik Bu, sebenarnya tidak seperti itu, tapi mungkin saya terbawa emosi untuk ya sedikit bersemangat ketika sepertinya saya lihat Bu Yulita perlu, sehingga Ya, saya ada setengah memaksanya tadi sih Bu, ya. sehingga intonasi saya mungkin terasa eh, tinggi atau keras dan setengahnya memaksa, itu sih. Oke Pak, bisa saya maklumi juga, memang untuk kompetensi coaching seperti ini tidak bisa kita lakukan sekali dua kali ya Pak, memang perlu berlatih terus-menerus. Apa yang saya sampaikan masukan hari ini, itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk ke depan ya Pak. Jadi intonasi, terkait intonasi tadi, juga bagaimana Bapak untuk tidak langsung memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan. Karena memang kadang solusi yang kita sampaikan belum tentu juga cocok dengan coach kita. Baik Ibu, saya nanti coba sih, saya akan coba belajar, berlatih, kemudian coba membaca beberapa hal terkait dengan coaching ini sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam hal coaching. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lain mungkin jika ada. Ya, tentu Pak. Kita harus berlatih terus secara berkelanjutan. Karena memang kompetensi coach ini bukan hanya untuk rekan sejawat kita, tapi juga untuk siswa-siswa di kelas. Jadi semakin kita sering berlatih menggunakan kalimat-kalimat yang positif, berlatih mendengarkan dengan baik, tentu akan membantu siswa, akan membantu teman untuk menemukan solusi dari dirinya sendiri. Oke Pak, untuk kegiatan supervisi berikutnya, saya akan menuliskan tentang apa yang perlu kita pelajari lagi tadi ya. Yang pertama tentang pemberian solusi, dan yang kedua tentang intonasi dalam pembicaraan. Saya isikan di form supervisi akademik ya Pak. Baik Ibu. Oke, mengingat waktunya pergantian jam pelajaran, terakhir dari diskusi panjang kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan hari ini? Apa Baik, saja? yang saya pahami hari ini ternyata coach itu tidak perlu memberikan banyak solusi, tapi coach itu harus mempunyai strategi agar coachingnya
bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian sebagai coach, harusnya saya adalah seorang pendengar yang baik, sehingga proses coaching itu haruslah bisa berjalan dengan lancar tanpa ada rasa menghakimi atau menyalahkan coach, Bu. Nah, bagus itu Pak. Saya yakin Pak Niko akan berkembang lebih baik ke depannya. Tolong diingat hal-hal yang tadi saya berikan catatan ya Pak, sehingga pada praktik berikutnya kita akan lebih baik lagi. Oke Pak, sekian dulu supervisi kita kali ini. Sampai bertemu di coaching berikutnya. Sama-sama Ibu, terima kasih.